Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi ja'ala hadal yawm wa hiya yawmul idul adha wa sa'adatan lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'an karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhjillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatal mar'il muslim tajidu bi umrihi wa tadfa'u maidatas syu'i. Sadaqallahul ladhim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayul hadirun, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah untuk membuka khutbah Idul Adha kali ini kita buka dengan lisan dan hati kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Sejak kita bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur, nikmat Allah tidak akan pernah berhenti datang kepada kita. Bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa pandai mensyukuri akan nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Tapi barang siapa mengingkarinya atau tidak mau mensyukuri atas nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, maka sesungguhnya siksaku alangkah pedihnya. Dan bukan sebatas itu saja bagi orang yang tidak mau bersyukur. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir alal bala'i.
fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa tidak mau menerima nikmat yang sudah aku berikan kepadanya dan tidak mau menerima apa yang aku berikan kepadanya berupa bala dan bencana, fal yakhruj min tahti samai, maka silakan pergi saja dari kolong langitku ini, pergi sejauh-jauhnya kata Allah, dan silakan mencari Tuhan lain selain aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirun jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di lapangan Kompi A Raider 900 ini guna melaksanakan satu ibadah sunnah, yaitu sholat Idul Adha. Semestinya lah kita mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk satu ibadah. Kita berterima kasih atas semua yang menggagasnya, berterima kasih kepada yang merestuinya atas terselenggaranya sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Ma'asyiral hadirun jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Lalu apakah keutamaannya kita datang ke lapangan yang berbahagia ini? Selain menunaikan sholat, ibadah sholat 2 rakaat tadi, perlu kita ketahui bahwasannya pertama kali kita melangkah dari rumah kita masing-masing tadi, setiap langkah kita itu dinilai kebaikan dan menghapus kejelekan kita. Satu poin pertama. Yang kedua, setelah kita jalan sampai ke lapangan ini, mungkin kita jumpa dengan sanak saudara, teman dan handai tolan. Lalu kita di situ bersalam-salaman kaum muslimin dan muslimat. Maka apa kata Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufirallahumma ayyatatafarraqu. Tidak ada dua orang muslim yang bila bertemu keduanya lalu bersalam-salaman, melainkan Allah akan mengampuni dosa kedua orang tersebut sampai mereka berpisah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang tergantung kita. Apakah kita akan segera pulang beranjak dari tanah lapang ini, atau kita mau 1 jam saja di tempat ini? Maka seperti itulah ampunan Allah selama kita ada di tempat ini sampai kita berpisah. Kalaupun kita bisa 1 jam dari awal sampai akhir nanti, maka kita mendapatkan ampunan 1 jam saja. Tetapi 1 jam di sisi Allah sama halnya 1 hari di sisi Allah itu sama dengan nilainya 1000 tahun. Maka tinggal kita bagi 1000 dibagi 12, kemudian 12 dibagi 12, itu menjadi 83 tahun kita mendapat ampunan pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian luar biasanya pagi hari ini kita sudah dapat ampunan sebelum sampai pada umur kita, yaitu 83 tahun. Sekarang Allah bayar kontan hal itu, diampuni dosa kita selama 80 tahun yang hitungan hanya 1 jam. Kalaupun nanti ada yang lebih daripada itu adalah bonus dan luar biasa. Orang bisa lebih dari 1 jam kita pertemuan seperti ini, maka bonusnya adalah bonus yang sangat luar biasa. Ma'asyiral hadirun jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian kita sampai di tanah lapang ini. Di sini kita bersama-sama mengumandangkan, mengagungkan asma Allah, mengagung-agungkan namanya. Maka di situ nilai kebaikannya, nilai pahalanya berlipat-lipat ganda pada hari Idul Adha ini.
Kemudian dilanjutkan dengan sholat yang baru saja kita laksanakan tadi. Sholat Idul Adha yang hanya 2 rakaat itu dapat mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Masyaallah hadirun jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah setelah kita sholat Idul Adha, di mana nilai-nilainya yang sangat luar biasa. Dikarenakan di sana ada hari tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari kurban. Yang pertama di hari Arafah itu kalau kita berpuasa dilanjutkan dengan hari Arafah, maka nilai puasanya itu diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka barang siapa yang kemarin berpuasa lalu disempurnakan dengan 2 rakaat sholat Idul Adha, karena sholat Idul Adha itu adalah penyempurna daripada rangkaian ibadah haji saudara-saudara kita yang sedang melaksanakannya. Maka barang siapa berpuasa tarwiyah dan puasa Arafah, maka nilainya diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kita sholat Idul Adha, tentunya nanti kita akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hari kurban saat inilah yang akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita hampir di seluruh Indonesia. Maka apakah keutamaan kurban? Kurban sesuai dengan katanya, asal kata kurban adalah koroba yakrubu, korbanan korunan, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara kita tentang kurban, tentu kita tidak lepas akan membicarakan Nabiullah Ibrahim yang mula-mula beliau melaksanakan korban itu. Satu hari Nabi Ibrahim pernah memotong 1000 ekor kambing dan 300 unta. Inilah mula-mulanya ada yang namanya korban. Pada saat itu Nabi Ibrahim dipuji malaikat, disanjung oleh manusia. Lama-lama terdengar oleh telinga Nabi Ibrahim, maka sifat manusianya keluar. Jangankan 1000 ekor kambing, kata Nabi Ibrahim, 300 unta. Anak pun kalau saya punya anak, akan aku sembelih untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari singkat ceritanya, dikaruniai anak yang bernama Ismail. Maka suatu malam Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ibrahim, uffi binudrika ya Ibrahim, bayar nazarmu Ibrahim. Kata Ibrahim, nazar apa ya Allah? Bukankah kamu pernah mengatakan, jangankan 1000 ekor kambing, 300 unta, anak pun kalau aku punya akan kusembelih demi mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar Ibrahim nazarmu itu. Lalu pagi harinya Ibrahim merenung dan berpikir. Maka itulah diadakan hari tarwiyah. Tarwiyah sebagian maknanya adalah merenung, berpikir-pikir. Apa iya benar ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Maka terulang mimpi itu sampai 3 kali. Maka pada saat itulah Ibrahim dengan yakin bahwa mimpi ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah sholat Idul Adha, setelah hari Arafah itu, Ibrahim memotong putranya yang bernama Ismail, dijadikan kurban melaksanakan hajatnya atau melaksanakan nazarnya. Pada saat itu setan adalah kebingungan. Iblis pada bingung. Kalau begini ceritanya, banyak orang yang tabah seperti Ibrahim,
maka neraka tidak ada isinya. Maka ketika Nabi Ibrahim mengajak putranya menuju Jabal Kurban, iblis datang. Ya Ibrahim, kamu mau kemana? Saya mau ke Jabal Kurban. Untuk apa? Mau menyembelih anak saya. Gila kamu Ibrahim, punya anak satu-satunya akan kau sembelih pada hari ini. Ini perintah Allah. Ibrahim, jangan percaya bahwa ini perintah Allah. Itu hanya Allah tidak suka kalau kau punya anak. Gagalkan niatmu Ibrahim. Wahai iblis, tidak ada urusan dengan kamu. Ini perintah Allah. Maka akan aku laksanakan perintah Allah ini. Ma'asyiral hadirun, sholat Jumat, sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, itulah tekad Nabi Ibrahim. Kalau sudah perintah Allah, maka ia akan segera dilaksanakan dengan sempurna. Setan tidak berhasil mengganggu Nabi Ibrahim. Maka selanjutnya istrinya Hajar akan digoda oleh iblis. Wahai Hajar, putramu kemana? Putraku pergi bersama ayahnya. Kemana? Dia diajak pergi. Kamu tidak tahu? Tidak tahu. Ketahuilah wahai Hajar, bahwa putramu itu akan disembelih. Disembelih, iya disembelih. Kenapa? Katanya perintah Tuhannya. Wahai iblis, kalau memang itu perintah dari Tuhan saya, maka jangankan anak saya pun rela disembelih ikut dengan suami saya. Luar biasa. Inilah pengorbanan pertama yang dilaksanakan oleh keluarga Ibrahim. Selanjutnya, karena Siti Hajar tidak mempan difitnah oleh iblis, maka iblis mendatangi yang terakhir, yaitu Ismail. Wahai Ismail, tahukah engkau Ismail akan diajak kemana? Saya tidak tahu. Pengetahuilah Ismail bahwa kamu ini akan disembelih. Disembelih? Iya. Kenapa? Itu katanya perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas dan ridho untuk disembelih oleh ayah saya. Maka tidak ada urusan iblis, maka pergilah dari sini. Maka iblis ketika itu dilempar oleh Nabi Ismail. Ma'asyiral hadirun, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, Nabi Ibrahim setelah mengorbankan putranya diganti dengan kibas atau kambing. Maka setelah itu diberikan dia lagi atau dikaruniai lagi putranya yang bernama Ishak. Maka itu tandanya tidak akan pernah rugi orang yang sedang berkorban. Maka pada hari ini, marilah korban ini kita jadikan ilmu kita. Bahwasanya korban itu bukan hanya 1 tahun sekali setiap Idul Adha seperti ini, tapi korban itu adalah setiap hari sudah berada dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu pagi hari ini, marilah kita tambah ilmu kita tentang kurban. Bahwasanya yang sudah kita laksanakan kurban sehari-harinya itu adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dikarenakan kita belum nyampe pada hal itu, apa yang kita pernah dengar bahwa itu merupakan ilmu penyerahan diri kepada Allah, yaitu dengan kurban, maka mulai hari ini mari kita gunakan untuk ilmu berkurban guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirun, jamaah salat Jumat, salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Maka dapat kita renungkan, pencapaian apakah dalam hidup ini yang tanpa pengorbanan? Kita renungkan masing-masing. Setiap hal yang akan kita capai tentu memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu sudah kita laksanakan. Hanya saja pada waktu itu kita belum tahu bahwasanya korban itu hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mulai hari ini marilah korban itu kita jadikan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pengorbanan itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ridho dan ikhlas. Sebelumnya banyak orang yang berkata bahwasanya dengan candaannya, bahwasanya banyak orang berkorban. Ada yang mengatakan kalau saya sih korban perasaan.
Semua pada ketawa. Padahalnya korban perasaan itulah bentuk pengorbanan juga. Betapa sakit hati kadang-kadang kita. Kebenaran kita ditutup, dianggap kita menjadi keburukan, maka disitulah merupakan pengorbanan. Kalau kita ikhlas, korban perasaan itu pun sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah korban itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, asal kita ikhlas dan menerima apa yang terjadi kepada diri kita, itu merupakan pengorbanan kita, dan itu satu ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kurban dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita pulang dari tanah lapang yang berbahagia ini, kita mempunyai ilmu baru, yaitu ilmu ikhlas tentang kurban. Apapun yang terjadi pada diri dan keluarga kita merupakan pengorbanan, dan seluruhnya apa yang ingin kita capai itu pasti dengan korban. Tidak pernah ada sesuatu yang dicapai tanpa ada pengorbanan. Maka momentum kurban Idul Adha ini, marilah kita jadikan ilmu kita agar kita memiliki nilai-nilai ibadah dalam pengorbanan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada khutbah kedua ini kembali khatib mengajak atau mengingatkan diri dan kita semuanya, marilah kita untuk selalu meningkatkan kadar dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya pada hari ini yang dapat kita ambil pelajaran adalah kurbannya Nabi Ibrahim, dan mudah-mudahan itu berdampak kepada diri dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khasiin, wa qiyamana qiyamal khaifin, wa ruku'ana rukal mutawari'in, wa sujudana sujudal mutadari'in, wa amalana amalas salihin, wa niyatana niyatal muhlisin, wa dunubana ya Allah ya Rahman ya Rahim dunubal mustaghfirin. Dawahum biha subhanakallah wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.